Halo semuanya, mau bahas tentang Shin Kamen Rider, tapi kayaknya bentar aja karena memang baru teaser trailer. Intro dulu. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagas24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ya, kemarin gue ada reaction teaser trailer dari Shin Kamen Rider. Bisa ditonton videonya di, ya pokoknya lu cari sendiri aja, ada video gue reaction. Gue mau bahas aja, mungkin dari desain atau mau dibawa kemana nih Shin Kamen Rider. Mungkin dimulai dari, ya pokoknya yang kita tahu Shin Kamen Rider ini disutradarai, dibuat sama Our Lord and Savior Hideaki Anno gitu. Dan yang kita tahu juga dia menggarap Shin Godzilla juga ya, sama Shin Ultraman. Dimana ketiga hal ini sih sebenarnya jadi adalah favorit gue juga. Godzilla, Ultraman, Kamen Rider akhirnya disentuh sama Hideaki Anno. Ya mungkin itu awalnya. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas mungkin dari desain dulu. Sebenarnya dari desain gak ada yang berubah. Bisa dibilang gak ada yang berubah loh. Kalau misalnya kalian bandingin nih original sama Hideaki Anno's version, Shin Kamen Rider's version, gak ada yang beda kan? Ada lah minor change. Warna sama. Paling dari style juga sama lah kurang lebih. Paling bedanya adalah ini jadi kayak semacam jaket kulit. Iya, Kamen Rider Reverse sih kurang lebih seperti itu. Dari helm. Nah, helmnya itu nggak nyampe mulut. Mungkin ada mulutnya sih, tapi ininya kelihatan nih. Rambut sebelah sini kelihatan. Belt dari beltnya itu kayak ada semacam desainnya aja sih yang beda, beltnya kayak ada semacam garis gitu kan. Tapi gini, intinya adalah bukan masalah perbedaan desainnya, tapi menurut gua pribadi Hideaki Anno pinter untuk ngedesain. Ini sebenarnya sama halnya kayak Shin Ultraman. Shin Ultraman kan didesain ulang, tapi nggak jauh-jauh. Mungkin Shin Ultraman ini semacam alien jadinya kan, agak-agak kurus gitu dan gak ada color timer. Nah, untuk ini jadi kayak malah semacam ya udah itu Kamen Rider, itu jaket kulit buat lu naik motor. Approach-nya ke sana. Tapi yang gue suka adalah original design dari Kamen Rider Ichigo itu, kalau misalnya emang mau di remake atau diapain, diubah, itu nggak perlu jauh-jauh, emang udah sakleknya tuh begitu. Jangan memperbaiki hal yang nggak perlu diperbaiki gitu. Karena Ichigo Kamen Rider ya memang begitu. Paling ya redesign dan jadi yang modernize itu yang warna biru hijau muda itu juga oke. Tapi kan itu untuk ngikutin zaman ya. Tapi kalau untuk yang Shin Kamen Rider ini, gue masih bisa nerima. Nggak perlu kayak lu ngubah jadi kayak semacam robot atau gimana. Nggak perlu. Gue seneng sama Hideaki Anno untuk decision dia buat ngedesain kayak gitu. Gue suka banget. Itu opini gue tentang desain dari Shin Kamen Rider yang udah rilis kemarin. Sama halnya dengan motornya lah. Sama lah. Motornya gue gak tahu itu motor apa, cuma itu bagus. Bukan bagus sih, lebih ke iya, perubahannya nggak terlalu banyak juga, minor change, jadi nggak norak dan nggak apa ya, masih pay tribute to the original gitu. Ngomong-ngomong tentang pay tribute to the original, teaser trailer kemarin yang gue reaction ternyata adalah Hideaki Anno lagi mencoba recreate opening dari Kamen Rider Ichigo. Originalnya pak, ya nggak persis 100% sih, tapi yang gue suka adalah Hideaki Anno tuh, gue terlalu banyak ngomong Hideaki Anno ya karena emang dia yang buat sih. Hideaki Anno tuh dapat gitu feelnya. Awalnya malah pas yang gue bilang gitu, apakah ini dari klip zaman dulu? Dan ternyata enggak, itu bener-bener yang mungkin pemilihan kamera, color grading segala macamnya tuh Hideaki Anno bener-bener approach ke tahun 70-an, sinema tahun 70-an, terutama sinema tokusatsu lah gitu. Itu yang gue suka. Ini juga bisa bridging ke pembahasan gue selanjutnya, bahwa ini mau dibawa kemana nih, Shin Kamen Rider mau dibawa kemana nih. Karena yang gue bilang sebelumnya, Shin Ultraman mau dibawa kemana, kita bisa lihat visionnya Hideaki Anno di Evangelion, lebih begitu ya. Nah kalau yang Kamen Rider ini, gue nggak bisa mastiin kayak tujuannya Takeshi Hongo nih ngapain. Ya kalau itu udah jelas lah ya, mungkin ngancurin shocker atau semacamnya. Tapi yang bisa gue dapet setelah trailer kemarin, secara overall sih, nggak detailnya, Hideaki Anno lagi mencoba menghidupkan lagi
sinema jadul tokusatsu gitu, tahun 70-an exactly-nya. Ya, bisa dibilang dia bereksperimen dengan hal itu. Itu gue suka sih. Mungkin tetap ada unsur-unsur modern ya, tapi secara sinema itu dia approach ke sana sih. Itu yang gue suka tuh. Sekali lagi itu yang tidak mendetail ya, maksudnya fighting style-nya kayak gimana, fighting sinematiknya kayak gimana, itu gue nggak tahu. Cuma yang gue suka adalah ya itu keseluruhan sinemanya bring back the oldies gitu. Hideaki Anno lagi benar-benar mencoba iya, dia lagi membawa tahun 70 ke 2023, sorry. Rilisnya 2023. Itu yang gue suka. Gila, Hideaki tuh gue setelah menyadarkan hal itu keren banget gitu. Itu paling itu sih sebenarnya yang bisa gue komentarin dari teaser trailer kemarin. Gue juga nggak tahu Shocker ini kan salah satu, ya jelas lah itu kan musuhnya Kamen Rider gitu. Mau kayak gimana? Apa mungkin kan Shocker nih ada Shocker sama Dai Shocker gitu, walaupun sama sih sebenarnya. Apakah bakal jadi kayak namanya jadi Neo Shocker atau Shocker doang atau gimana gitu? Dan iya, gue penasaran sama desain kroco-kroconya Shocker ini kan, yang pakai pakaian hitam terus kayak semacam kayak ada ini putih. Apakah kayak gitu atau gimana? Ya, apakah bakal banyak CGI? Gue nggak tahu. Kalau misalnya Hideaki bener-bener mau membawa di oldies 2021, ini CGI-nya bakal nggak banyak sih. Gue berharap itu sih. Jadi bener-bener practical effect semua. Gila kalau misalnya practical effect semua tuh gila banget. Walaupun sebenarnya mungkin CGI-nya tuh kayak semacam yang si Ichigo lagi naik motor, itu kan ada background itu ya. Background yang kayak semacam background lah yang lewat-lewat gitu kan. Itu sebenarnya dari situ aja kita udah bisa lihat gitu. Hideaki Anno bener-bener pengen recreate yang udah ada gitu, tapi with style, dengan bagus gitu, nggak semena-mena recreate gitu. Karena lagi-lagi bandingin sama Shin Ultraman, kalau ngomongin CGI, Shin Ultraman udah pasti nggak sih, pasti tuh bakal banyak CGI. Apalagi dari teaser trailernya aja udah jelas banget, dari kaijunya, dari Ultraman-nya, udah jelas lah. Bahkan CGI-nya tuh bisa dibilang kartunis gitu yang Shin Ultraman. Nah, untuk yang Shin Kamen Rider, teaser trailer benar-benar praktikal semua. Ya kecuali yang background itu sih. Ya mungkin itu bisa jadi itu praktikal loh, karena ada alat yang buat kayak semacam wush apa sih namanya? Gue anak film tapi nggak tahu namanya. Ya gitu, bisa jadi loh itu bukan CGI tapi itu praktikal. Gila, wah gue ekspektasi Shin Kamen Rider gue melebihi Shin Ultraman somehow. Gak tahu kenapa. Karena ini menarik sih. Itu sih yang jadi ininya, bring back the oldies to 21st century. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa ini. Gila, emang gue terlalu, sebenarnya banyak yang bisa gue bahas, tapi kita lanjut di kolom komentar aja. Diskusi di bawah. Menurut kalian gimana Shin Kamen Rider bakal jadi kayak gimana? Hideaki Anno mau bawa kemana? Menurut kalian gimana? Please like, comment, subscribe. Bagi teman-teman yang mau sawer atau request video, boleh ke sawer.com/bagasK24 atau QR code ini. Yang paling penting adalah respect all tokusatsu and thank you.